seluruh pemirsa. Di sini kembali lagi bersama saya yang akan mengupas tentang beasiswa, dan kali ini tentunya kita akan bersama pada setelah penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Siti Lailatul Munawaroh dari IAIN Ponorogo, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Dengan mbaknya sendiri, langsung siapa mbak namanya? Nama saya Eka Rahayu Puspitaningrum, tapi biasa dipanggil sama teman-teman tuh Ayu. Iya. Jurusan saya jurusan perbankan syariah. Alhamdulillah sekarang sudah menginjak semester 8. Doain saja semoga cepat skripsi. Amin. Jadi ini udah disibukkan dengan skripsi. Iya, ya? betul sekali. Jadi sambil menyambi organisasi juga sama skripsian. Tapi ada kendala nggak mbak kalau disambi organisasi sama skripsi gitu? Kalau kendala itu sih sebenarnya ada, cuma bagi saya itu bukan suatu kendala, tapi itu adalah tanggung jawab. Wah. Ketika kita milih suatu organisasi dan kita juga punya kewajiban di bidang akademis, itu adalah merupakan tanggung jawab. Dan itu juga suatu semboyan dari teman-teman Genbi. Jadi kita aktivis dan juga akademis. Benar sekali. Iya. Oke, langsung saja ya Mbak. Ini mesti teman-teman yang calon penerima beasiswa, bidik misi, dan juga ada Basnas, ada Bank Indonesia, mesti menunggu info-info ya terkait dengan beasiswa tersebut. Dan salah satunya kita akan berbicara dengan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Kepada mbaknya, tadi Mbak Eka ya, Mbak Eka gitu ya bilangnya. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan beasiswa Bank Indonesia sendiri? Oke, untuk beasiswa Bank Indonesia. Jadi itu merupakan beasiswa yang diberikan dari Bank Indonesia kepada beberapa mahasiswa di PTKIN. Bahkan itu ada juga dari mahasiswa dari universitas yang swasta juga. Jadi kalau misalnya kita total sekarang itu rata-rata satu Indonesia ya, seluruh satu negara, itu saya tidak bisa menghitung. Paling kalau kita perkirakan itu kalau misalnya di rata-rata dari kampus itu ada sekitar 300 kampus, kalikan aja dengan kuota masing-masing kampus itu adalah 50 berapa. Nah, jadi beasiswa Bank Indonesia itu yaitu tadi beasiswa yang diberikan dari Bank Indonesia kepada mahasiswa. Terus kemudian waktu sebelum tahu ya Mbak, waktu awal-awal dulu setelah lulus MA atau SMA Mbak? SMK. Oh, SMK ya. Iya. Dulu Mbak Eka. Itu kan ketika mau masuk kuliah itu dulu dapat info, cari-cari info atau gimana Mbak? Kok bisa mengenal ada beasiswa Bank Indonesia sendiri? Oke, kalau untuk mengenal Bank Indonesia saya kenal, tapi kalau untuk beasiswanya malah saya kenalnya itu sudah masuk di kampus. Jadi dulu itu kalau misalnya pas saya mau masuk kuliah itu yang saya tahu cuma beasiswa bidik misi, prestasi, terus beasiswa miskin yang ada di internal kampus sendiri. Tapi kalau untuk beasiswa dari BRI, dari BI itu saya malah nggak tahu. Jadi ketika saya masuk, kemudian kan jurusan saya sendiri kan merupakan jurusan perbankan. Nah, dari situ saya mulai menggali informasi. Nah, ketika itu juga baru ada info bahwasanya mau dibuka penerima beasiswa BI. Kan kalau untuk di IAIN Ponorogo sendiri, penerima beasiswa Bank Indonesia itu baru 2 periode ini. Iya. Jadi baru aja. Jadi baru masuknya dan dapat memperoleh beasiswa Bank Indonesia itu baru waktu sudah masuk di kampus ya? Iya, kira-kira kemarin itu saya menjelang semester 3. Jadi apakah ada Mbak, kalau sebelum masuk di kampus itu apakah sudah dibuka untuk jalur beasiswa Bank Indonesia sendiri? Ketika mau daftar ke kampus terus waktu masuk itu udah daftar beasiswa Bank Indonesia itu kira-kira bisa nggak Mbak? Oh, kalau itu, jadi Bank Indonesia itu kan memiliki beberapa persyaratan kriteria bagi penerima beasiswa itu sendiri. Nah, salah satunya kalau dari Bank Indonesia itu standarisasinya dia harus menyelesaikan SKS itu minimal 44. Jadi kalau kita hitung berarti sudah melewati semester 2. Ya, gitu. Jadi makanya kemarin saya juga pas daftarnya itu menjelang semester 3. Terus kemudian persyaratan lain selain harus menempuh jumlah SKS sekian, itu apa lagi Mbak? Yang kedua itu ya mungkin dari akademisnya ya. Jadi teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia itu diwajibkan memiliki dari segi prestasi mungkin dari
nilai IPK itu kalau standarisasi dari Bank Indonesia itu adalah 3,00 sekian. Nah, tapi kembali lagi kebijakan itu dikembalikan ke lembaga masing-masing. Kalau untuk di IAIN Ponorogo itu standarisasi IPK-nya itu 3,5. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau mendaftar ya mulai sekarang dipersiapkan aja lah bagaimana supaya nanti melewati penyeleksian dari segi IPK. Terus yang kedua dari skill. Nah, teman-teman biasanya kalau kemarin ya saya waktu mendaftar itu skill saya yang dilatih. Jadi kita dari teman-teman Genbi itu disuruh membuat motivasi letter. Nah, dalam motivasi letter itu kan menceritakan bagaimana diri kita. Nah, salah satunya itu menunjukkan skill ataupun bakat dari teman-teman. Nah, pas waktu itu kita disuruh diseleksi dari Bank Indonesia, kita disuruh menunjukkan skillnya apa sih? Misal contoh yang bisa nari atau yang mungkin bisa berpidato atau yang apa. Nah, itu ditunjukkan. Kalau Mbaknya sendiri apa nih Mbak bakatnya atau apa ya? Kalau saya kemarin itu alhamdulillah saya mungkin lolos itu di public speaking. Wah, kebetulan sekali. Iya. Jadi bagi teman-teman, ini ada Kak Eka yang jago di dalam bidang public speaking. Nanti kalau mau belajar atau sharing tentang public speaking Oke bisa lah. belajar juga dengan Nggak apa-apa. Kak Eka ya. Siap, Terus siap. kemudian apa sih Kak tantangan atau mungkin ada jatuh bangunnya ketika mau daftar dan juga ketika sudah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Oke, kalau sebelum menerima atau kita dalam artian masih proses pendaftaran itu ya mungkin persaingan kan setiap kampus itu kan mahasiswanya nggak mungkin kan cuma 20-30 pasti kan ya. banyak bahkan ribuan. Nah, kemarin waktu angkatan saya itu yang periode pertama saya kan dapat beasiswa ini di tahun 2018. Nah, itu kemarin pesaingnya itu sekitar 500 sekian. Nah, itu yang diambil cuma 50 orang. Berarti kan di situ benar-benar bagaimana kita melewati seleksi kan. Benar. Nah, terus yang kedua ini yang periode 2 sama yang 3 ini juga gitu. Bahkan sampai yang sekarang yang terakhir itu 800. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan luar biasa bagaimana kemudian kita harus harus bersaing dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Terus kalau tantangan ketika saya sudah proses sudah menerima beasiswa, jadi kan di Bank Indonesia itu sebenarnya mahasiswa yang ada di Bank Indonesia kita disediakan suatu wadahnya yang namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Kita di situ dibina, ditempa oleh Bank Indonesia bagaimana kemudian penerima beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya loko-loko mendapatkan uang, tetapi kita di sini juga mendapatkan beberapa pengalaman, beberapa ilmu organisasi yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan bahwasanya teman-teman Genbi itu selain akademis juga mereka aktivis. Alhamdulillah. Jadi nggak ada ruginya ya kalau sudah Alhamdulillah. dibiayai dari Bank Indonesia. Betul Jadi sekali. selain kita mendapatkan, kita juga harus memberikan apa yang kita Betul. punya gitu ya Kak ya. Benar Terus sekali. kemudian yang terakhir nih Kak ya, motivasi dari Kakak sendiri yang sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia bagi teman-teman khususnya calon penerima beasiswa Bank Indonesia sendiri. Oke, untuk motivasinya ya bagi teman-teman yang mungkin nanti mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia atau mungkin bahkan beasiswa yang lainnya, menurut saya itu sama. Yang pertama yaitu adalah tingkatkan prestasi teman-teman. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa kan semboyannya katanya kita menjadi agen perubahan. Nah, dari situ kita juga harus membuktikan bahwasanya akademis itu juga penting. Yang kedua yaitu adalah bagaimana kemudian teman-teman itu menyelaraskan antara akademisnya dengan sikap ataupun karakter. Nah, sikap dan karakter itu nanti ditempuh dari mana? Yaitu dari organisasi atau mungkin dari lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, dari situlah nanti teman-teman kemungkinan ketika sudah pembukaan beasiswa Bank Indonesia sudah tahu persyaratan Bank Indonesia yang seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari akademis, terus dari prestasi dan lain sebagainya, mulai sekarang dipersiapkan. Jadi nanti ketika sudah pembukaan, nah jadi sudah siap, aku bakal siap nih untuk mendaftar. Baik, terima kasih sekali Kak Eka atas pengertian, terus kemudian juga jeripayahnya, cerita-ceritanya dan juga motivasinya sangat bagus sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian pejuang calon beasiswa Bank Indonesia. Oke, cukup sekian tanya jawab dari kami mengenai tentang beasiswa Bank Indonesia. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi dengan kami yang akan menguak berbagai info terkait beasiswa di IAIN Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.